Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru madrasah. Kembali bertemu dengan saya Eva Mustafa. Pada video sebelumnya saya sudah memaparkan tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen 1 KTSP tingkat RA. Kemudian juga saya sudah membuat pemaparan tentang petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan dokumen 1 KTSP Madrasah Ibtidaiyah tingkat MI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan KTSP Madrasah Tsanawiyah berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 6981 tahun 2019. Nah, tentu saja dalam juknis ini saya tidak akan memaparkan keseluruhan dari SK tersebut, cuma saya akan memaparkan hal-hal yang memang penting dan lebih teknis secara singkat saja. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentu sebuah kurikulum itu harus mempunyai dasar, sedangkan kerangka dasar kurikulum pada madrasah sekarang itu mengacu pada KMA 183 tahun 2019 dan KMA 184 tahun 2019. Ini yang harus Bapak Ibu ingat untuk tahun yang sekarang. Selanjutnya, penyusunan KTSP hendaknya mengikuti langkah-langkah yang logis dan sistematis sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya. Tentu ini sudah biasa, sebetulnya sudah biasa dilaksanakan di setiap sekolah, karena ini pasti setiap sekolah melaksanakannya setiap untuk awal tahun ajaran. Yang pertama, membentuk tim pengembang kurikulum. Yang kedua, menganalisis konteks atau analisis konteks pemetaan madrasah. Yang ketiga, penyusunan dokumen 1 KTSP. Jadi artinya pasti madrasah membentuk dulu tim pengembang kurikulum dari berbagai stakeholder yang ada di madrasah untuk mengkaji regulasi-regulasi atau kebijakan yang terkait dengan kurikulum. Kemudian setelah tim ini terbentuk, lalu tim ini juga menganalisa kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan peserta didik di madrasah. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk membuat nanti sebagai dasar atau acuan membuat draft dokumen 1 KTSP. Nah, lalu dibuatlah draftnya. Setelah draftnya jadi, baru nanti divalidasi oleh pengawas dan kemudian ditandatangani oleh kepala seksi Mapenda tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini langkah-langkahnya saya pikir sudah jelas karena pasti sudah terbiasa. Nah, secara teknis KTSP dokumen 1 memuat komponen-komponen sebagai berikut. Nah, komponennya paling tidak ada 4 di buku atau di dokumen 1 KTSP tingkat Tsanawiyah ini. Yang pertama ini pendahuluan, yang kedua tujuan, komponen yang ketiganya adalah struktur dan muatan kurikulum, dan komponen yang keempatnya adalah kalender pendidikan. Ini komponen pokok untuk dokumen 1 KTSP tingkat Tsanawiyah. Nah, tentunya keempat komponen ini masing-masing terdiri dari subkomponen. Nah, jadi ada subkomponennya dari keempat itu. Nah, apa saja sih subkomponennya? Subkomponen dokumen 1 KTSP ini Bapak Ibu bisa lihat di juknis pada tabel komponen dokumen 1 KTSP. Nah, ini tabelnya. Ini saya ambil berdasarkan juknis yang ada di juknis.
isi dokumen 1 KTSP, 1 halaman sampul, halaman penetapan dan pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Saya pikir kalau yang ini nih udah jelas, karena setiap tidak ada perubahan, setiap kita buat dokumen 1 kurikulum pasti ini ada. Kemudian bab 1 pendahuluan, isinya atau subjudulnya latar belakang, landasan hukum KTSP, tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP. Nah, ini isinya sebetulnya sudah dijelaskan juga di Juknis, bahkan beberapa poinnya ada di Juknis itu sendiri untuk bab 1. Nah, bab 2 ini berisi tujuan itu visi madrasah, misi madrasah, tujuan madrasah. Insya Allah mungkin setiap madrasah sudah punya visi misi madrasah atau tujuan madrasah, kecuali visi misi dan tujuannya ini Bapak Ibu rubah untuk tahun sekarang, atau masa berlakunya sudah habis dan sekarang membuat lagi visi misi dan tujuan madrasah yang baru. Tentu ini akan dibuat baru. Nah, kalau bingung bagaimana visi misi, sudah dijelaskan di teknis ini secara detail. Bagaimana itu visi misi tujuan itu sudah detail dijelaskan. Kemudian pada bab 3 ini memuat tentang struktur dan muatan kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu yang harus harus lebih fokus, karena ini harus melihat kepada KMA 184. Bapak Ibu tim pengembang kurikulum ini harus fokus kepada KMA 184, di mana nanti banyak perubahan-perubahan di struktur kurikulum. Di struktur kurikulum ini Bapak Ibu pada tahun pelajaran 2020-2021 itu bisa menambahkan jam pelajaran, bahkan bisa merotasi jam pelajaran, kemudian juga bisa menambah pelajaran baru untuk muatan lokal, minimal 1 muatan lokal, maksimal 3 muatan lokal. Masing-masing pelajaran itu minimal 2 jam pelajaran dan maksimalnya 6 jam pelajaran. Nah, itu untuk struktur kurikulumnya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Juknis atau di KMA 184 ini mengenai struktur kurikulumnya. Bapak Ibu nanti bisa download di deskripsi video saya. Kemudian muatan kurikulum juga sama, Bapak Ibu ini harus jeli muatan kurikulumnya. Nah, ini mengacu pada KMA 184 juga, 184 KMA 183. Nah, ini di sini ada di muatan kurikulum. Ditambah lagi sekarang ada poin baru, di mana di sini ada mutasi siswa. Nih ada peraturan mutasi siswa. Ini tapi saya tidak tahu apakah di Sanawiyah ini adalah hal yang baru, karena di MI sendiri kalau saya lihat di komponen dokumen 1 KTSP MI yang tahun lalu itu tidak ada poin mutasi siswa. Nah, mungkin juga di Sanawiyah sama, barangkali seperti itu. Nah, pada tahun ini jadi sekolah dituntut membuat SOP atau prosedur bagaimana mutasi siswa. Kemudian pada bab 4 itu kalender pendidikan, jelas itu ada kalender pendidikan. Dan kemudian yang terakhir lampiran ini berisi tentang SK-SK, mulai dari SK pembentukan tim pengembang kurikulum sampai SK pengesahan atau penetapan kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, ini semua isi dokumen KTSP ini, penjelasan secara rincinya ada di Juknis. Silahkan Bapak Ibu bisa download di deskripsi video ini, atau silahkan browsing di Google juga, ini sudah ada. Ini mengenai KMA atau Juknis ini sudah ada ini di Google. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, tentu ini banyak kesalahan, tapi walaupun begitu saya tidak akan menguras karya, karena berkarya menurut saya harus sebanyak mungkin, karena kita tidak pernah tahu karya mana yang akan dihargai oleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.